Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Kita akan mengawali bab yang baru, yaitu bab wasiat para pemimpin dan orang tua kepada para pendidik. Dimaklumi bahwa pendidikan anak itu secara asal merupakan tanggung jawab orang tua. Dan orang tua tentu punya keinginan, punya arahan pada saat dia mendidik anaknya. Pada saat kemudian anaknya diserahkan kepada sebuah lembaga, tentu di situ ada arahan-arahan yang diinginkan oleh orang tua agar supaya anaknya itu mendapatkan pendidikan seperti yang diinginkannya. Sehingga dari situlah orang tua, karena sifatnya demikian dan pendidik itu seperti wakil bagi orang tua, maka orang tua memberikan wasiat kepada para pendidik, di mana babnya masuk bab wakalah. Orang tua menginginkan nanti anakku tatkala belajar mendapatkan demikian dan demikian. Sehingga di situ bukan berarti bahwa orang tua itu lebih alim dari guru, para pendidik, bukan ya, tetapi itu bab yang berkaitan dengan asal dari tanggung jawab orang tua untuk mendidik, kemudian dia menyerahkan kepada orang lain, maka tentu orang tua akan berpesan kepada pendidiknya ataupun berwasiat agar supaya anaknya itu bisa mendapatkan pelajaran sesuai yang diinginkannya. Lebih-lebih memang nukilan pada bab ini itu adalah nukilan yang datang dari para orang tua, para salaf ya, yang kebanyakan dari orang tuanya itu alim, sehingga arahannya benar-benar arahan yang dimaklumi faedahnya. Ini yang pertama, dan ini perkara yang sudah difahami dari kita ya, masing-masing kita. Yang menjadi pertanyaan adalah wasiat para pemimpin. Maka wasiat para pemimpin itu, kita tahu bahwa pemimpin itu dia bertanggung jawab dari seluruh orang yang dipimpinnya, termasuk dalam perkara ini adalah kebaikan bagi generasi yang setelahnya dari generasi yang sebelumnya ya. Karena kita tahu bahwa generasi yang setelahnya itu akan menggantikan generasi yang sebelumnya, sehingga masuk dalam cakupan ini para pemimpin punya tanggung jawab. Dan tentu para pemimpin di sini tanggung jawabnya, bahkan dia pemimpin itu memberikan istilahnya segala sesuatu yang memudahkan agar supaya proses belajar mengajar pada masyarakatnya atau pada rakyatnya yang dipimpin itu menjadi baik, berjalan dengan lancar. Maka pemimpin dia mempersiapkan para pendidik, bahkan tidak sekedar itu, memberikan subsidi, bantuan
bahkan penggajian. Makanya ada istilah pegawai negeri, ya, ataupun aparatur negara, aparatur sipil negara, dan yang semisalnya. Dan kita tahu di negeri kita juga seperti itu. Ada guru-guru agama yang difasilitasi oleh pemerintah melalui Kemenak. Dan ada pula sekolah-sekolah agama yang walaupun dia bukan sekolah negeri, ya, tapi diberikan berbagai fasilitas oleh negara, bantuan, karena yang demikian termasuk dari cakupan tanggung jawab seorang pemimpin. Tentunya pemimpin pada saat memberikan kesemuanya itu, karena itu bagian dari tanggung jawabnya, itu akan memberikan wasiat, ya, memberikan arahan kepada para pendidik agar supaya apa yang menjadi program dari pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Makanya di situ dibutuhkan adanya kesinkronan, ya, antara program dari pemimpin, ya, demikian pula dari pelaksana, rakyatnya, baik yang memang itu bagian dari bagian pemerintah ataupun yang di luar kepemerintahan, ya. Karena kita tahu bahwa ini dalam cakupan tanggung jawabnya sebagaimana tadi telah dijelaskan, mencakup tanggung jawab pertama dari si orang tua, demikian pula pemimpin. Oleh karena itu kita dapati, ya, berbagai kebijakan dari Nabi alaihi salatu wassalam, kebijakan dari khalifah pengganti beliau juga demikian. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mewajibkan orang-orang yang menjadi tawanan Badar, kalau ingin mereka menebus diri mereka dengan cara menjadi pengajar, mengajari menulis anak-anak kaum muslimin. Bukankah itu menunjukkan bahwa itu merupakan program pemerintah, ya. Nah, sehingga intinya dari bab ini, wasiat para pemimpin dan orang tua kepada para pendidik didasarkan kepada alasan-alasan yang tadi telah dijelaskan. Kemudian wasiat yang disebutkan di sini adalah wasiat dari para salaf, ya, karena generasi mereka itu adalah generasi terbaik, ya, generasi di mana para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka ini bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam memikirkan pendidikan anak, itu adalah cara pendidikan yang terbaik. Dan hal itu diwarisi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dari pendidikan yang didapat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, diwariskan kepada para tabi'in dan diwariskan pula kepada tabi'ut tabi'in, sampai kemudian hal demikian berlaku bermasa-masa sampai kepada kita. Tentunya kita akan memperhatikan wasiat-wasiat dari orang dahulu, dari para salaf, yang mereka ini wasiat mereka itu wasiat yang luar biasa, karena kehidupan mereka itu kehidupan yang didasari, dilandasi pengamalan terhadap kitabullah, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dunia mereka, kebaikan agama mereka, itu senantiasa diberikan dengan porsi yang terbaik. Berbeda dengan pendidikan ala barat, ala orang-orang kafir, yang mereka hanya menjadikan fokusnya pendidikan itu pada keduniawian saja, tanpa memperhatikan masalah agama. Sehingga kita dapati hasil ilmu yang dididikkan oleh orang-orang kafir itu menjadi pokok pangkal dosa mereka,
ya, pokok pangkal dosa-dosa mereka. Sebagaimana dimaklumi, sebagian salaf mengatakan bahwa hubud dunya ra'sud dunub, bahwa cinta dunia itu adalah pokok ataupun ya, ra's ya, induk daripada dosa-dosa yang ada. Nah, yang pertama kita akan lihat wasiat dari Umar bin Habib, wasiatu Umar ibni Habib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Nabi Ja'far al-Khatami ana Umar ibna Habib kana lahu maulan yu'allimu banihi al-Qur'ana wal kitaba faja'ala yudzakiruhum an-nisaa wad dunya faqala lahu ya Ziyad laqad dalalta ala baniya kubbata syaitani iksituha. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dari Abi Ja'far al-Khatami bahasanya Umar bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu ini seorang sahabat. Dia punya maula, punya budak yang dibebaskan, bekas budak yang dibebaskan, yang dia mengajarkan kepada anak-anak beliau itu Al-Quran dan Alkitab. Ya, Al-Quran kitab dimaksud menulis mungkin ya, kitab di sini. Ya. Dan waktu itu maula ini menjadikan kepada anak-anak Umar bin Habib itu membahas tentang wanita dan dunia, membahas wanita, dunia. Mungkin wanita di sini kecantikan dan semisalnya, sementara mereka masih kecil gitu loh. Dan juga dunia, yang mana anak kecil itu berbagai macam keinginan dunianya itu tidak sebagaimana orang dewasa. Anak kecil kadang dikasih permen sudah senang banget, tapi kalau orang dewasa dia nggak akan memandang bahwa permen itu sesuatu yang bernilai besar. Nah, maka beliau pun berkata, wahai Ziyad, yaitu nama dari maula tersebut, maulan lahu, benar-benar kamu itu telah meletakkan di atas anak-anakku kubah dari syaitan, kubahnya syaitan. Maka iksituha, bersihkanlah ataupun hilangkanlah. Ya, makna kasyata itu adalah membersihkan, mengerik, menggaruk dan yang semisalnya. Tapi maknanya di situlah hilangkanlah. Nah, hilangkanlah. Dan ini menghilangkan, kalau yang seperti ini kan sifatnya mengenai dalam hati. Enggak udah melekat dalam hati ya berat gitu. Tidak bisa kemudian hanya sekedar digeser pergi, tidak bisa, tapi harus dikerik. Semacam dikerik, digaruk, digosok. Karena kalau sesuatu itu sudah melekat ya, itu pada diri anak itu waliyatubillah. Makanya anak-anak yang sering jadi korban di dalam permasalahan yang seperti ini, misalnya korban pelecehan seksual dan yang sebagainya, itu bisa trauma penyakitnya sampai dewasa, bahkan sampai meninggal. Dia akan mengalami hal demikian. Yang tidak jarang hal tersebut menjadikan dia kadang sekalian menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang rendah, seperti pelacuran dan yang lain sebagainya. Ya. Dan ini nyata, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal seperti ini nyata. Ini hanya sekedar membicarakan wanita dan dunia. Bagaimana kalau kemudian cara mendidiknya itu dicampur laki-laki dan perempuan? Waliyatubillah. Kita tidak bisa bayangkan kejelekan apa yang akan menimpa pada mereka.
ya, menio pada mereka. Sehingga kita dapati ya, ada beberapa murid ya, dulu yang belajar pada kami, itu kan guru di sekolah itu, ya guru SMA gitu. Nah, tatkala dia udah belajar pada kami, dia kan bertobat. Dia sering mendapati dari muridnya yang perempuan itu dalam posisi dipelet gitu loh. Ditaruh sesuatu di bawah mejanya atau di bawah kursinya, yang itu merupakan pelet gitu loh. Ya, seorang laki-laki dari temannya yang ingin untuk menjadikan itu sasaran dari syahwatnya, untuk dijadikan sebagai pasangan sebelum menikah, atau dalam bahasa itu pacaran dan yang lain sebagainya ya. Bahkan mereka menjadikan seperti itu terkadang bukan, kalau ada istilah mereka katakan sebagai cinta sejati, itu bohong gitu, kedustaan gitu. Tapi yang ada syahwat, dan ini nyata gitu loh, nyata. Bahkan terkadang niatan-niatan syaitoniah itu sampai terkatakan di kalangan mereka sesama anak laki-laki gitu. Sehingga pernah ada, ini benar-benar kisah ini nyata ya, dari sebagian murid kami yang lain. Waktu itu dia mahasiswa di sebuah universitas di Jogja. Waktu itu saya masih di Wates ya, tinggal di Wates. Itu didatangi berulang kali sama mahasiswa ini. Karena waktu itu majelis yang ada pada kami itu cuma majelis ikhwan saja, tidak punya majelis akhwat itu. Maka dia meminta pada kami untuk mau mengajar di universitas dia, akhwat. Dia waktu itu sampai menceritakan alasannya ya, karena dia mendengar ucapan-ucapan yang sangat buruk keji dari para lelaki yang tidak punya akal, yang memperturutkan syahwatnya itu benar-benar ingin untuk merusak si fulanah dan si fulanah. Nah, dia dengar dan dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, hanya menasihati juga mereka menyepelekan. Maka dia menginginkan ketersedaran itu dari pihak akhwatnya, dari pihak perempuannya. Akhirnya dengan persyaratan karena anak-anak di situ kan nggak pakai hijab. Karena dulu di zaman itu ya sekolah agama nggak pakai hijab, kuliah di universitas walaupun berlabel agama ya nggak pakai hijab. Baru belakangan aja kemudian ada pakai hijab. Hijab pun itu belum sempurna. Tapi kita patut bersyukur adanya peningkatan seperti itu atau pengurangan maksiat. Maka di situ saya memberikan syarat untuk pakai hijab seperti ini dan yang lain sebagainya. Ini disepakati. Kemudian terbentuklah taklim akhwat. Dari taklim akhwat itulah kemudian mereka tersadar memakai hijab, sehingga para lelaki yang ganas itu, yang rusak itu syahwatnya itu, ingin merusak para wanita, ini kemudian tidak bisa mendekati, dan berhasillah, selamatlah wanita-wanita tersebut. Sampai kemudian wanita ini mondok, belajar, dan sebagian dari mereka jadi ustadzah di pondok pesantren yang ada di berbagai kota di Indonesia ini. Ini berawal dari itu, ada taklim akhwat itu. Ini nyata, hasil pendidikan yang dicampur itu bukan bentuk karakter yang baik, tapi karakter-karakter yang merusak, terutama di dalam berhubungan dengan lawan jenis. Ini nyata.
walaupun itu hanya sebagian kecil saja ya. Tetapi ini kan sekolah yang memang notabene-nya itu menginduk pada sebuah lembaga agama gitu. Jadi kalau misalnya sekolahnya bukan lembaga agama kan, atau universitasnya bukan lembaga agama kan tentu beda lagi gitu. Tapi itu satu contoh saja, satu contoh kasus seperti itu. Waliyatubillah. Karena apa, campur gitu. Bahkan ada ya pasangan itu, yang satu jilbabnya lebar, yang satu ikhwannya itu sudah pakai lehyah ya, pakai jenggot, dikenal sebagai anak ngaji, itu tanpa ikatan nikah, itu kontrak di sebuah rumah. Yang punya rumah itu menyangka itu suami istri, padahal itu kumpul kebo. Ya, kumpul kebo. Itu datang kepada saya, pada kami untuk konsultasi. Oh, kalau jilbabnya lebar gitu loh. Nah, itu karena apa? Karena kurang ilmu agama. Kurang ilmu agama. Ya karena memang belajarnya seperti itu, akhirnya yang agama pun berbuat waliyatubillah. Ini yang saya dapati tidak cuma 1-2 orang ya, tapi berorang-orang. Bahkan ada yang sampai konsultasi posisi sudah hamil. Dan sampai sekarang, karena waktu itu kemudian bertobat, kemudian menjadi suami istri, sampai sekarang pun saya nggak tahu siapa mereka, karena yang konsultasi akhwatnya di balik hijab, sementara calon yang bertobat dari pasangannya itu ya saya juga nggak mau tahu itu, akhirnya setelah lahir atau gimana saya kurang tahu, kemudian menikah dan menempat di satu perkampungan muslim ya, muslim yang di situ dipelajari Quran dan Sunnah. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa mereka, hanya tahu karena dulu dars pelajaran itu dari wanitanya. Ini hasil kenapa? Karena campur. Waliyatubillah. Maka kalau anak kecil seperti ini ya, diajak cerita tentang wanita, tentang kecantikan ya, ini sudah merusak. Ya, sudah merusak. Ya, maka hilangkanlah. Makanya di dalam kitab ini terangkan qultu fa kaifa biman yat'u li ta'limil atfal kaifa yujami'un nisa. Wa dzalika istijabatun li da'watil kufar fi ifsadis sigar ba'da ifsadil kibar. Bagaimana dengan orang yang menyerukan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak dengan cara digabung dengan perempuan? Yang demikian itu merupakan bentuk menyambut seruan dari orang-orang kafir di dalam membuat kerusakan kepada anak-anak, setelah sebelumnya mereka sudah membuat kerusakan kepada orang-orang dewasa. Ya, kalau tadi contohnya kan sudah dewasa ya. Ya, ini kisah nyata. Saya punya murid itu dari kelas 4 SD. Jadi belajar dari Iqra 1, Iqra 2 sampai dia bisa baca Al-Quran. Kelas 4 SD waktu itu saya mulai ngajar kan kelas 3 SMA. Ngajar baca Al-Quran sambil masih berguru waktu itu dengan seorang guru. Ada anak SD belajar dari kelas 4 itu, sampai kemudian dia dewasa, lulus. Waktu itu lulus SMP, tidak mau melanjutkan SMA. Akhirnya dia belajar terus dengan saya, belajar sampai umur 24 atau 25 gitu. Setelah itu kemudian saya tawari nikah dengan salah satu murid saya yang umurnya 20 tahun kalau tidak salah ya. Karena di kampung ya, di
Di kampung kan biasanya anak sekolah sampai SMA itu udah umurnya beda dengan anak-anak di kota. Jadi dia lulus SMA itu kalau tidak salah umurnya 20 tahun. Nah begitu lulus itu, dan saya tawari untuk nikah dengan anak yang tidak neruskan. Dia umurnya waktu 25 atau 26, saya agak lupa ya. Itu pada waktu hari pernikahannya, itu semua udah ngaji semua. Itu dia ngomong dengan saya menahan syahwat itu sejak kelas 6 SD sampai saat ini nikah. Kita tidak bisa bayangkan ya. Kenapa? Karena dia sering bergaul dengan wanita dari kecil. Dia cerita, saya menahan syahwat itu dari lulus kelas 6 SD sampai ini menikah. Tapi alhamdulillah dia kok bersabar, kuat. Kenapa? Karena aktivitasnya banyak, bermanfaat. Ngaji. Waktu dia lulus SMP ya, karena nggak neruskan SMA, dia kerja di sawah, nyangkul, bantu orang tuanya, bahkan sampai ngurusi sawah sendiri. Nah, tenaganya itu banyak digunakan untuk di sawah, dan orangnya emang rajin ya. Punya uang ya cuma nanti istilahnya punya uang dari hasil sawahnya ya, tidak seperti anak-anak yang lain beli motor, beli ini, enggak. Dia cuma pakai sepeda, rajin ke masjid, nanti ngaji kemana-mana pakai sepeda, nanti sukanya kan dia punya uang, suka jajak kayak gitu loh, suka memberikan uang jajan kepada yang lainnya. Ya. Nah, bahkan saya sendiri sering ditraktir ya. Dia sering mentraktir saya, membelikan ini itu dan yang lain sebagainya. Nah, dia baru umur berapa? 16-15 tahun nggak salah. Tapi sudah punya penghasilan karena dia punya keluarganya punya sawah, dan orang tuanya memang tidak memaksa untuk melanjutkan sekolah, ya dia ngerjain sawah itu. Jadi kalau panen itu mesti bawa sayur, kalau nggak bawa kadang ketimun, bawa ke masjid itu banyak. Nanti jamaah masjid itu dikasih banyak ngasihnya ya. Rata-rata jamaah masjid sudah sepuh-sepuh itu ada 5-10 orang itu dikasih. Dia bawa sayur, bawa ini, seperti itu. Sampai saya carikan istri dari murid saya yang lain. Kemudian dia di hari pernikahan itulah dia berbicara kepada saya sudah menahan syahwat seperti ini dari sejak kelas 6 SD sampai sekarang, sampai ini menikah. Artinya sudah selamat gitu loh. Ini menunjukkan bahwa memang efek dari bergaul itu mesti akan menjadikan istilahnya menjadikan ibaratnya itu dewasa sebelum waktunya gitu loh. Dewasa sebelum waktunya. Maka ini penting ini. Sebenarnya penting gitu. Kemudian yang kedua adalah wasiat dari Utbah bin Abi Sofyan. Wasiat Utbah bin Abi Sofyan. Ya. An Sa'ad qala awsa Utbah ibnu Abi Sofyan Abdas Somad mu'addiba waladihi. Ya. Utbah bin Abi Sofyan dia berwasiat kepada Abdus Somad, pendidik adab dari anak-anaknya Utbah. Ya, ini wasiatnya agak panjang ya. Ya, beliau berkata liyakun awwala islahika baniya islahu nafsika fa inna uyunahum ya ma'qudatun bi aibik. Ini saya agak agak sak ya, apakah bi ainik atau bi aibik ya. Ya. Tapi kita baca sesuai dengan khot yang ada di sini ya. Wallahu ta'alam. Kemudian fal hasanu indahum ma fa'alta wal qabih ma tarakta
alimhum kitab Allah wala tumillahum fayakrahu wala tada'hum minhu fayahjaru rawihim minal hadisi asrafah wa minas syari a'afah wala tukhrijhum min babin minal ilmi ila ghairi hatta yuhkimuhu fa innasdah fa isnas fa inna istihama al-kalami fi sam'i madallatun lil fahmi tahaddathum bi wa adibhum duni wa kun lahum kat-tabib ar-rafiqi alladhi la yaj'alu biddawa hatta ya'rifa ad-da'a wamna'hum min muhadatsatin nisa wa askilhum bi siyaril hukama wa alimhum ziyarul hukama wa akhlaqal udaba wastazidni bi adabihim azidka wala tattaqillanna ala udrin minni faqad taqaltu ala kifayatin minka. Ini agak panjang ya, kok di tempat kalian cuma saya ambil sedikit saja. Beliau memberikan wasiat kepada Abdus Somad, muadib dari anak-anaknya, pendidik adab anak-anaknya. Beliau mengatakan, hendaklah perkara pertama di saat kamu mendidik dan memperbaiki anak-anakku, hendaklah perkara pertama di saat kamu mendidik atau memperbaiki anak-anakku. Ini kalau di sini kok kamu mendidik dan memperbaiki, ya sebenarnya ini memperbaiki saja. Perkara pertama kamu memperbaiki anak-anakku adalah kamu memperbaiki diri kamu sendiri dulu, ya. Karena mata-mata mereka itu sangat terkait dengan kekuranganmu. Artinya ya, anak itu kalau melihat kelebihan orang yang mendidik itu kadang dianggap biasa, tapi kalau kekurangan itu malah justru bisa berbekas dengan cepat, ya, bisa berbekas dengan cepat. Makanya guru orang tua itu kadang memerintahkan kebaikan, itu anak kadang susah. Tapi coba diperintahkan kejelekan, nggak usah diperintah aja melakukan, ya. Itulah makna fa inna uyunahum ma'qudatun bi aibik. Kemudian beliau mengatakan kebaikan di sisi mereka itu apa yang kamu lakukan, sementara kejelekan itu apa yang kamu tinggalkan. Artinya dari apa yang dilakukan oleh pendidik, oleh orang tua, oleh siapa atau orang yang dihormati, itu akan dianggap sebagai kebaikan. Tapi kalau ditinggalkan berarti itu kejelekan. Makanya kalau ada orang yang dia tidak mengamalkan, dulu banyak di kampung-kampung itu istri-istri dai itu kan istilahnya bunyai, itu kan nggak pakai jilbab, ya. Tatkala kemudian orang ada dai atau pendidik memerintahkan untuk memakai jilbab, itu anak akan menolak dengan mengatakan nyatanya itu tidak pakai gitu. Artinya karena itu apa jilbab tidak diamalkan, berarti itulah yang dianggap baik, ya. Sehingga tatkala menangga apa istilahnya hal yang ditinggalkan yaitu tidak memakai apa istilahnya, yang ditinggalkan kan kalau tidak memakai jilbab berarti yang ditinggalkan yang memakai jilbab kan gitu, sehingga memakai jilbab dianggap jelek. Jika kalau diajari susah, karena prakteknya demikian. Wahakata saat ini masih tersisa kayak koperasi pakai simpan pinjam dengan riba, sampai ada ungkapan
bunga sedikit itu bukanlah riba, karena dilakukan terus sudah menjadi hal yang maklum, oh itu baik gitu. Dan yang melakukan adalah orang-orang terpandang, atau bahkan orang tuanya ataupun guru-gurunya, sehingga dia memandang seperti itu. Anak-anak akan memandang seperti itu. Kita tumbuh dalam kondisi seperti itu. Kemudian alimhum kitab Allah, ajari mereka itu kitabnya Allah. Dan pada saat mengajari, wala tumillahum, jangan kau bikin mereka bosan. Bayak rohu, akibatnya mereka akan benci, nggak suka. Ya, itu anak-anak gitu. Anak-anak itu kan beda, cara ngajar anak-anak beda. Ya. Anak-anak itu kan seneng dengan bermain gitu. Dengan bermain. Makanya kalau bermain itu adalah bermain yang ada unsur pendidikan. Sehingga ibunda kaum mukmin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bermain boneka itu dari kain yang dibentuk seperti kuda yang bersayap. Ya. Bentuk kuda-kudaan, kemudian boneka ya, kayak anak. Yang itu akan membentuk karakter seorang wanita cinta punya anak, cinta dengan anak-anak. Itu sesuai dengan fitrahnya, bagus. Permainan seperti itu bagus. Anak-anak perempuan bermain masak-masakan, itu adalah hal bagus, karena sesuai dengan jalur karakternya. Ya. Adapun permainan yang tidak ada faedahnya, ya, hendaknya ditinggalkan. Makanya ada pembahasan seputar masalah permainan itu ada 3 macam. Ada permainan yang memang maslahahnya itu rojihah, kuat dibandingkan dengan mafsadatnya. Ini dianjurkan. Kemudian permainan yang mafsadatnya lebih dominan, maka itu tidak boleh, seperti permainan catur, permainan di atas papan, karambol dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga itu permainan yang tidak ada maslahah yang rojih antara maslahannya dan mafsadatnya, maka hukumnya mubah. Namun seorang tidak boleh berlebih-lebihan di dalam hal tersebut, seperti permainan sepak bola, ya, itu olahraga itu kan, itu termasuk dari jenis yang diperbolehkan. Artinya tidak ada maslahah yang rojihah. Beda kalau berkuda, memanah, ya, itu maslahahnya rojihah. Tapi tentu tentang masalah memanah ini ya, ya sebenarnya memanah ini kan kaitannya dengan persiapan jihad untuk mendidik jisim yang kuat. Nah ini kalau wilayahnya sudah ditangani oleh pemerintah dengan ada TNI, ya kurang pas kalau anak-anak sekolah diajari memanah. Karena kalau nanti sampai ada jihad yang pemerintah menganjurkan itu melalui wajib militer atau melalui jalur yang dimaklumi, seperti ASN saat ini kan akan diwajibkan dengan wajib militer, dan itu hal yang bagus, karena banyak kelompok-kelompok yang menyuruhkan jihad secara parsial tanpa bersama penguasa, yang itu membuka pintu-pintu perselisihan, perpecahan, bahkan pemberontakan. Ya. Ya, maka kalau ada udah, makanya bagus kalau misalnya berlatih menembak itu ikut dengan perbakin yang memang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga nanti kekuatan itu manakala dibutuhkan itu dengan kebersamaan dengan penguasa, dengan pemerintah. Ini sikap yang benar seperti itu. Makanya adanya sekolah-sekolah yang saat ini melatih memanah, ya kepentingan sebenarnya apa saat ini? Karena jalurnya untuk berjihad itu ya melalui tadi yang telah dijelaskan gitu.
ya. Nah, masuk TNI gitu kan jalurnya kan ke situ. Ya. Wallahu taala a'lam. Dan terkadang dengan olahraga seperti itu kadang diidentikan dengan orang-orang yang punya pemikiran tidak mengakui kepemimpinan yang ada, atau bahasa kasarnya arahnya ke pemberontakan, atau pemikiran-pemikiran teroris dan yang semisalnya. Dan itu dimaklumi gitu loh. Latihan-latihan seperti itu kan pada mereka, ya, yang arahnya melawan dari penguasa, terutama aparat, ya. Itu tidak benar seperti itu. Kafala tumillahum fayakrahu. Jangan kamu bikin mereka bosan sehingga mereka ini benci. Ini kan anak-anak. Ya, kalau dewasa ya orang dewasa sampai belajar agama bosan ya aneh itu. Karena mesti diingat antara muhadharah kajian yang di situ terkumpul nasihat, ya, dan yang lain sebagainya dengan mempelajari ilmu. Kalau kalian lihat itu, ya, misalnya ada kepala sekolah itu pada waktu memberikan ceramah itu kan umum itu kan menggebu-gebu, kadang juga disertai dengan tertawa, bercanda, ya. Itu kan dalam pengarahan umum. Tapi kalau udah di kelas ya nanti pelajaran matematika mikir semua, pelajaran IPA juga mikir semua. Kalau pelajaran IPA sama matematika diajarkan dengan metode seperti orang ceramah umum yang lucu-lucu dan yang lain sebagainya, ya malah nggak bisa berpikir gitu loh. Nah, materi kita itu kan, materi kita di sini kan materi ilmu. Udah materi ilmu, sabar. Coba orang di kuliah itu, kuliah misalnya mata kuliah apa, itu ya sampai 1 semester selesai, dia selesaikan. Ya, dia sibuk, bahkan nanti pulang ke rumah ngerjakan tugas, masih ke perpustakaan gitu. Seperti itu, karena yang disampaikan ilmu. Kalau yang disampaikan itu hanya sekedar yang ya bukan ilmu ya, atau mungkin sekedar nasihat-nasihat, ya nggak butuh catatan, nggak butuh orang datang kajian pulang ditanya dapat apa, wah lucu gitu, ya udah, mau nonton lawak apa ngaji gitu loh, kan gitu. Sebenarnya orang ngaji itu mau mendapatkan kelucuan atau mendapatkan ilmu, kan itu harus dibedakan seperti itu, bedakan, ya. Nah, ya, maka kalau misalnya kita kajiannya pakai kitab seperti ini, ya, cara menyampaikannya seperti itu, ya mungkin 5 tahun 10 tahun nggak selesai. Tapi kita fokus pada ilmu, pada pembahasan ilmu. Makanya kita target selama 2 tahun kitab ini selesai. Fikih ibadah dari Fikih Sunnah Linisa itu juga kita 2 tahun kita target selesai. Jadi ada target materi. Ya kalau dikatakan isinya ya ibaratnya daging semua, nggak ada tulangnya. Artinya semua itu isi gitu loh. Ya memang menjadikan orang yang belajar konsentrasi. Dan itu dimaklumi yang namanya belajar. Ya, belajar itu masih konsentrasi. Wala tada'hum minhu fayahjaru. Dan jangan kamu biarkan mereka itu, anak-anak itu seperti itu, bosan. Akibatnya mereka akan meninggalkan, tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar. Kemudian riwayatkan kepada mereka itu, ya, hadis, ya, riwayatkan kepada mereka hadis, asrofahu, niscaya itu akan membuat mereka mulia, ya, membuat mereka mulia. Dan juga ajarkan kepada mereka itu syair, niscaya akan membuat mereka itu menjaga diri, ya. Jadi setelah belajar kitabullah dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu diajarkan kepada mereka syair.
Dan syair itu kan bahasa-bahasa indah ya. Itu biasanya akan berpengaruh pada perilaku. Makanya syair itu kalau syair-syair yang bagus itu bentuk karakter, adab gitu. Contoh misalnya kalau di tempat kita ya, di Indonesia itu ada ungkapan misalnya air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam itu kan ungkapan yang menunjukkan orang banyak bicara tapi nggak punya ilmu. Itu celaan. Nah itu kalau seperti itu masuk dalam hati, dia akan malu untuk banyak berbicara kalau tidak berfaedah. Ya. Contoh yang lain, tong kosong nyaring bunyinya. Itu juga yang semakna. Artinya omongan yang tidak ada faedahnya itu memang nyaring bunyinya. Tidak ada isinya itu nyaring bunyinya. Ya. Contoh lain misalnya ibarat ilmu padi, makin tua makin merunduk, sebagai ungkapan untuk tawaduk dalam bahasa Jawa andap asor. Itu mengandung isi budi pekerti. Dan di dalam syair itu seperti itu. Coba misalnya di syair Arab itu ada tentang masalah orang seneng suatu sindiran, celaan terhadap orang itu ulang tahun. Itu dikatakan seperti ini. Yasurul mar'a madhaba dahabuhunna lahu dahaban. Ya. Sesuatu yang sudah berlalu dari waktu-waktunya itu membuat senang seseorang. Padahal waktunya itu benar-benar sudah hilang dari dirinya, sudah pergi dari dirinya. Itu kan ungkapan untuk ulang tahun. Orang ulang tahun, orang tambah tua malah tambah senang. Bukan tambah senang, orang tambah tua kemudian dia merayakan. Padahal kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah dari waktunya itu sudah hilang. Bagaimana seorang dia bergembira dengan bertambahnya usia, padahal justru hilang kenikmatan yang diberikan oleh Allah, berkurang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Apalagi kalau kemudian sudah tua ya. Tapi dari umur yang dia lalui itu adalah tidak memberikan hasil maksimal. Sudah umur sekian, baca Quran juga masih seperti itu. Udah menikah ini ternyata masalah hukum-hukum suami istri nggak paham. Bagaimana mau seorang dia bergembira? Nikmat itu kalau hilang, itu kita bisa melihat dua perkara. Pertama, kalau nikmat itu kita gunakan untuk mentaati Allah, maka silahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memujilah kepada Allah karena telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian di atas maksiat, maka termasuk dari sejelek-jelek manusia itu mantola umruhu ya, wasa'a amaluhu. Termasuk orang yang terjelek itu orang yang umurnya panjang tetapi amalannya jelek. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menganjurkan tidak seyogianya untuk orang itu mendoakan ya, atalallahu ya, baqa'aka. Mudah-mudahan Allah memanjangkan keberadaan kamu di muka bumi, maksudnya umurmu, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu. Beliau mengatakan tidak selayaknya seorang dia berdoa seperti itu, karena terkadang umur itu panjangnya waktu qad yakunu khairan wa qad yakunu syarron, terkadang itu baik, kadang jelek ya, kadang dia baik, kadang jelek. Namun tidak mengapa untuk seorang mendoakan misalnya atallahu baqa'aka ya fi taatillah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu
dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya didoakan. Jadi kalau misalnya di dalam acara ulang tahun, misalnya panjang umur kan cuma doa seperti itu, lebih-lebih kan itu tahunnya kan tahun ulang tahunnya itu kan tahun pakai tahun Syamsiyah bukan Qamariyah. Januari, Februari, Maret kan gitu. Ya. Dari situ saya sudah kita tahu bahwa itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Karena Islam itu bulannya kan Muharram. Ada bulan Muharram, bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan-bulan Islam kan. Yang di situ berkait dengan ibadah. Kalau Dzulhijjah ada haji. Ya. Ramadan puasa. Ya, nah. Kemudian dan ajarkan kepada mereka syair. Ini saya akan bikin mereka itu menjaga diri. Ya, menjaga diri. Dan syair itu kalau bisa diucapkan ada orang ngomong ngalor ngidul nggak karuan, kita katakan tong kosong nyaring bunyinya, itu tidak akan beda dengan seorang dia mengatakan kamu tuh ngomong ngawur begini kan gitu. Tapi tong kosong nyaring bunyinya itu sudah sindiran yang cukup pedas. Nah, syair-syair itu banyak seperti itu. Yang bagus sebenarnya syair. Syair yang tidak ada nilainya ya tinggalkan. Kemudian wala tukhrijhum min babin min ilmi. Jangan kamu mengeluarkan mereka dari satu bab pembahasan ilmu kepada bab yang lainnya sampai mereka kokoh. Pemahamannya itu sampai mereka kokoh, sampai istilahnya tepat pemahamannya. Makanya di setiap bab itu kalau di akhir ada ulangan gitu, supaya bisa diketahui sudah kokoh atau belum pelajarannya gitu. Kokoh atau belum. Kalau dalam Al-Quran ada istilah namanya mutqin gitu. Kalau mutqin itu ya Masya Allah ya, itu susah gitu. Orang yang diberi kemungkinan ya memutkin. Mutkin itu kan kalau tes itu kan misalnya sekaligus 8 juz tidak ada salah walaupun hanya satu huruf itu tidak ada. Ya. Bahkan ada yang sampai 30 juz itu tidak ada salah satupun. Satupun tidak ada yang salah. Mutkinnya Masya Allah, mungkin sempurna itu. Menghafal Al-Quran itu kan lebih mudah dibandingkan menghafal hadis. Hadis lebih susah gitu. Makanya waktu Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi, mutkinnya beliau itu luar biasa. Jalurnya Imam Bukhari, jalurnya Imam Muslim itu ada di jalurnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu beliau suruh mengulangi bacaan hadis beliau. Di suatu kaum beliau itu menyampaikan hadis. Dicatat hadis itu oleh tabi'in. Catat. Setahun kemudian Abu Hurairah datang ke situ, disuruh mengulangi pelajaran 1 tahun yang lalu. Disuruh untuk mengulangi apa yang disampaikan hadis 1 tahun yang lalu. Itu beliau mengulangi tanpa ada yang gugur ataupun jatuh satupun huruf. Itu keilmuan dari para sahabat ya. Ya, keilmuan para sahabat. Ya, makanya kalau para sahabat itu luar biasa ya. Kayak Zaid bin Sabit itu dia belajar 2 macam bahasa sekaligus, yaitu Syriani dan Ibrani. Itu cuma sekitar 14 atau 15 hari. Langsung alim 2 macam bahasa itu. Kita belajar bahasa Inggris dari kecil juga nggak paham secara konteks gramatikalnya. Bahasa Arab juga nggak bisa-bisa, ya sama saja. Itu menunjukkan bahwa memang kita beda gitu dengan kualitas para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tapi walaupun demikian kita tahu belajar itu ibadah. Belajar agama itu ibadah, maka kita bersabar dari hal yang demikian. Kemudian fa innasdihama al-kalami fi sam'i madolatun lil fahmi. Sungguhnya berdesak-desaknya ucapan kalimat di dalam pendengaran itu akan membingungkan pemahaman. Makanya pelajaran itu kan ada tingkatannya.
Ya pelajaran awal, pelajaran lanjutan itu ada tingkatannya. Sebagian dari teman-teman yang takhusus itu ya, itu kan belajar bahasa Arab, mereka udah belajar bahasa dasar, kemudian udah setelah bisa membaca kitab, belajar lanjutan bahasa Arab. Pada waktu belajar lanjutan ini susah, tapi sudah bisa baca kitab ya, karena di situ dibahas tentang gramatikal Arab atau nahwu itu secara penjelasannya ya. Nah, pada saat belajar yang terakhir, yaitu tingkatan yang lebih tinggi lagi, itu mereka mengatakan kok lebih mudah belajar ini dibandingkan dahulu, ya karena sudah punya dasar. Makanya saya pernah ketemu dengan guru besar, profesor ya, seorang profesor. Saya ngisi di situ, beliau guru besar di UNY ya, Jogja. Itu saya tanya, kan profesor ya, Prof gimana kalau jadi dosen seperti itu masih bimbing skripsi S1 enggak? Ya masih gitu loh itu. Itu tugasnya itu ada jatah-jatahnya gitu. Dan dia cerita, gimana bimbing S1 sama S2 sama S3 enakan mana? Ya paling enak bimbing itu S3 katanya. Karena tinggal ngarahkan yang umum dan diskusi gitu. Gini, yang paling susah itu bimbing S1 gitu. Dari sisi apa saja, dari sisi tentang di dalam menerapkan ilmunya yang pernah dipelajari, juga dari si adabnya katanya. Adabnya juga kurang bagus kadang, mau ketemu mendadak begini-begini. Tapi kalau yang S2 itu sudah punya adab yang bagus dan juga sudah mudah untuk di arah berpikir, itu sudah punya dasar yang bagus. Apalagi S3 gitu. Artinya apa? Justru sebenarnya ngajar tingkat lanjutan itu lebih enak gitu ya, lanjutan. Makanya ngajar yang tingkatnya lebih dasar itu lebih butuh kesabaran, apalagi anak-anak ya. Makanya kalau ngajar anak-anak itu Masya Allah ya, mungkin ilmunya tidak, yang diajarkan tidak seberat ngajarkan dewasa, tetapi kesabaran dari si kesabaran yang dibutuhkan. Pernah saya diskusi dengan seorang ustadz ya, jadi satu semester itu cuma halamannya berapa ya, pelajaran akidah itu halamannya cuma berapa, itu kalau 2 pertemuan aja selesai gitu loh. Nah, ini perlu untuk ditaklik, diberikan catatan kaki. Waktu itu kemudian saya tanya gini, sebenarnya kalau anak-anak itu kan bukan butuh taklik, tapi dia butuh faham bahasa. Kemudian saya ceritakan, saya pernah ngalami seperti ini. Saya dari kelas 1 itu guru kalau ngajar kan pakai bahasa Indonesia, dan saya kan ya bahasa Indonesia tahu dikit, bahasa Jawa tahu. Nah, guru itu sering mengajari dengan kalimat tiba-tiba gitu. Dan karena saya nggak pernah diterangkan tiba-tiba itu artinya apa gitu, itu saya paham tiba-tiba itu setelah kelas 4 gitu loh. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 4 itu saya memahami tiba-tiba itu artinya tibo-tibo, jatuh-jatuh. Itu saya ngalami sendiri. Bayangkan coba belajar dari kelas 1 sampai kelas 4 baru paham tiba-tiba setelah kelas 4 itu. Artinya kan sebenarnya guru tatkala dia menjelaskan sebuah kalimat, itu dia memberikan contoh yang mudah. Misalnya tiba-tiba itu seperti ini, misalnya masuk WC, tahu-tahu di situ ada ular, kamu kaget, itu tiba-tiba ada ular gitu. Yang perlu dijelaskan itu seperti itu. Makanya pada waktu saya pernah ngajar SD itu kelas 5 atau kelas 6 itu kan ada istilah konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi itu apa gitu. Ya, konsekuensi. Kemudian saya berikan contoh, misalnya konsekuensi, misalnya kamu nggak belajar, padahal besok ulangan. Setelah itu kemudian kamu nggak bisa, nilainya jelek. Nah itu konsekuensi karena kamu nggak belajar. Karena kamu belajar, akibatnya, konsekuensinya, kamu nilainya jelek. Baru paham, oh kayak gitu ya, Tat. Berarti kalau misalnya orang dia nggak beramal soleh dan masuk neraka, itu konsekuensi dari tindakannya. Iya gitu. Akhirnya dia kemudian bisa paham konsekuensi seperti itu. Wah, kalau misalnya ada kata-kata parameter, makanya ya kalau
ada anak S1 kemudian jadi guru ya, jadi guru padahal dia bukan fakultas PGSD. Nah ini perlu untuk belajar lagi karena ilmu mengajar itu ada sendiri ilmunya gitu loh ya. Baru setelah saya terangkan seperti itu, oh gitu ya. Nah ini pentingnya. Jadi kadang definisi ya, ada pembahasan tauhid definisi itu kan perlu diartikan definisi itu apa, arti makna itu apa, itu diterangkan ya, diterangkan contoh definisi seperti ini. Nah, misalnya kamu sholat itu apa ya, apa sholat itu? Nah, itu kalau kamu nerangkan itu namanya definisi. Kalau diterangkan sholat itu seperti ini itu namanya definisi. Sholat adalah sebuah ibadah yang dibuka atau sebuah amalan yang dibuka dengan takbir ya, takbiratul ihram dan ditutup dengan taslim ya, itu definisi namanya, atau arti atau makna ya. Wallahu ta'ala alam ya. Kemudian kita percepat saja. Tahaddadhum bi, kemudian takut-takuti mereka dengan aku. Artinya seorang tua itu boleh ngomong sama pendidik nanti kalau di ini takut-takuti dengan bapaknya. Makanya kalau di guru di SD itu kadang nanti kalau kamu gini tak laporkan bapak ibumu kan gitu orang tuanya. Takut-takuti dengan aku. Wa adibhum duni ya, dan ajarkan kepada mereka adab kepada selainku. Artinya mereka beradab tidak cuma kepada diriku saja, pada orang tua, tapi kepada yang lainnya. Wa kun lahum, dan jadilah kamu itu untuk mereka seperti tabib, seperti dokter yang penyayang. Yang mana dokter penyayang itu dia tidak akan tergesa-gesa memberikan obat sampai dia benar-benar tahu penyakitnya. Jadi jangan langsung, tapi tahu penyakitnya letaknya di mana. Dan tahanlah mereka dari bercerita tentang wanita. Sibukkan mereka dengan perjalanan para ahli hikmah, kisah-kisah para sahabat ya, ridwanullahi alaihim ajmain, kisah-kisah para penuntut ilmu ya. Seneng gitu loh. Dulu saya punya santri itu anak masih berapa ya, kadang kalau dia pulang mondok itu umur 6 tahun itu, 7 tahun itu ya, kadang ikut itu saya tanya, cita-cita kamu jadi apa? Karena dia seneng sekali sama Syekh bin Bas sama Syekh Albani. Dia tidak ngomong Syekh, dia lafadznya aja belum fasih. Dia minta saya pengen jadi Syekh bin Bas, Syekh Albani gitu. Ya akhirnya dia kecintaannya itu menjadikan dia belajar terus, sabar berada di pondok sampai kemudian dia punya bekal cukup untuk masuki kegiatan dia dari dakwah dan lain sebagainya, mengajar dan sebagainya. Walimhum syiaral hukama. Nah, ajarkan kepada mereka perjalanan para ahli hikmah wa akhlaqal udaba, dan akhlaknya ahli adab. Kemudian mintalah kamu kepadaku di dalam mendidik adab kepada mereka. Niscaya aku akan mendidik kamu. Artinya di sini dulu di masa dahulu itu orang tua kan alim, begitu menyerahkan kepada pendidik adab itu, kalau pendidik adab itu kurang ilmu, dia kembalinya kepada orang tua anak yang dididik itu, karena alim. Juga kalau pada penguasa juga demikian, tambahkan pada kami ilmu. Ya kalau sekarang kan beda, banyak kan orang tuanya nggak paham, jadi gurunya yang lebih paham. Sekolahnya, ini sekolahnya belajar kepada ustadz, kepada apa istilahnya syekh dan yang lain sebagainya. Kemudian wala tatakilanna ya, ala udrin mini, dan jangan kamu itu bersantai-santai menyandarkan kepada udur dariku. Karena orang tua sudah menyerahkan kan, ya jangan kemudian santai-santai, itu kan sudah tanggung jawab orang tuanya, jangan seperti itu. Karena sungguh aku telah menyerahkan tanggung jawab ini kepadamu. Artinya kalau sudah diserahkan ya, apalagi di situ ada pembayaran SWP, gurunya digaji, ya itu tanggung jawab dia, tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab dari orang yang sudah diserai, dia mesti bersikap dengan amanah. Ini saja yang disampaikan di sore ini. Kita waktunya udah 1 jam lebih. Besok kita lanjutkan dari wasiat yang selanjutnya. Ini banyak sekali wasiatnya ya.
Tapi paling tidak kita bisa melihat ya arahan dari para salaf ya, bagaimana mereka wasiat-wasiat mereka itu yang menjadi arahan di dalam mendidik generasi mereka ataupun anak-anak mereka. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara.